Jadi yang lagi ngetren sekarang ini begal. Nah, Perda ini membahas tentang itu dia. Begal, kemudian ada geng motor, ada tawuran, ada macam-macam. Ya. Ujung-ujungnya memang ini narkoba, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, peraturan ini nanti kita jalankan pun kalau tidak didukung masyarakat nggak selesai juga, nggak berarti dia dibuat. Oleh sebab itu perlu kita sosialisasikan, kita buat peraturannya, masyarakat mendukung. Bagaimana masyarakat mendukungnya? Ketertiban umum itu bisa tercipta kalau masyarakatnya juga tertib. Ya. Bapak Ibu mungkin lihat sekarang dunia maya ini kan sebentar apa kejadian di katakanlah di Aras Kabu, udah tahu Tanjung Merawa dalam waktu mungkin yang tidak berapa lama, 1 menit sudah tahu. Apa kejadian ini masih dalam satu kabupaten. Kabupaten lain misalnya terjadi di Sergi dalam 1 menit bisa tahu di Deli Serdang. Kejadian di luar provinsi Sumatera Utara di Riau bisa ketahuan di sini. Kejadian di luar Sumatera, kejadian di Pulau Jawa bisa tahu. Itu bisa kita lihat dengan Google, ya. Bisa kita lihat dengan alat-alat apa kita. Nah, artinya apa ini, Bapak Ibu sekalian? Dunia maya ini tidak bisa kita batasi lagi. Kita bisa melihat kejadian apa di mana. Pengaruh positifnya ada, banyak pengaruh positif. Pengaruh negatifnya ada. Pengaruh negatifnya apa yang terjadi di sana, dilihat anak-anak di sini, oh, begini rupanya. Gini rupanya begal itu. Lingkungan kita lah dulu yang kita benahi, ya. Jadi lingkungan kita dulu, keluarga kita, anak-anak kita. Bu, anak-anak yang membegal itu, yang menghabisi nyawa orang dengan mudah, itu nanti kalau ditanya, kalau diperiksa, jawabnya apa coba? Hanya untuk senang-senang. Bayangkan, menghabisi nyawa orang hanya untuk senang-senang. Ada juga memang yang motivasinya mencuri, merampok. Ada. Dalam setahun terakhir ini luar biasa peningkatannya di Sumatera Utara, khususnya Medan, Deli Serdang. Luar biasa peningkatannya. Jadi anak kita dari rumah, Bapak Ibu, kalau pergi sekolah, perhatikan. Ya. Jadi ada yang kemarin kejadian dari bapaknya itu aparat, nggak menyangka anaknya itu begitu baik di rumah, tahu-tahu di luar bisa menghabisi nyawa orang. Nggak nyangka dia, ya. Karena anaknya di rumah baik. Hati-hati ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak masih SMP, SMA ini paling rawan ini. Dari rumah dia bagus-bagus, pergi sekolah, bawa sepeda motor, ya. Tapi perhatikan, ya. Periksa tasnya, ada bawa baju kaos, ada bawa senjata tajam apa enggak, rantai sepeda motor, ya. Kemarin saya pas melintas di satu jalan di tempat sepi, anak SMA itu keluar dari sekolah, ngumpul di situ, buka baju semua, ambil di baju, dari tasnya udah berubah pakai baju kaos. Jadi kalau udah ngumpul-ngumpul gitu, bahaya itu. Karena mulailah masuk pembicaraan dan mungkin pengaruh teman-temannya, apalagi yang ada yang pemakai di situ. Kau tes dulu ini. Awalnya anak ibu dari rumah baik-baik, tapi di situ dikasih kawannya. Sekarang ada namanya yang murah itu, apa? Pahe.
Pura-pura apa nggak tahu. Tak tahu memang. Nah, tidak. Oh, bagus kalau tak tahu. Jangan nanti pura-pura tak tahu. Ada paket hemat, Bu. Nah, jadi bukan pulsa aja pada paket hemat, ya. Sabu pun ada paket hemat, 25.000 cuman. Dia pakai berapa orang? Nah, yang penting sur dulu. Kalau udah maki itu, katanya macam dunia ini milik kita lah. Ini Pak. Nah, ini yang mempengaruhi otak. Jadi kalau terus-terusan dipakai, ya makin rusaklah otak kita. Terakhirnya gila. Ya, ujung-ujungnya banyak yang gila mati. Ya. Jadi kalau sudah make, ya segeralah rehab, tobat nasuha, betul-betul tobat. Kalau masih make juga udah, tunggu aja saatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu di rumah diperhatikan, ya. Perhatikan anak kita tuh, harus peduli mau kemana, kalau pulangnya lama jam berapa, dari mana, ya. Diam-diam periksa tasnya, ada enggak bawa senjata tajam, kalau sekolah bawa baju kaos apa, periksa. Kita mesti peduli. Ada pula di satu tempat kemarin saya bilang, Pak, kalau nanti anaknya ditanya-tanyai, dibilangnya mama ini cerewet kali, katanya. Nggak apa-apa, Bu, cerewet untuk kebaikannya, ya, untuk kebaikannya, ya. Kalau perlu saya bilang tempeling. Wah, ditempeling ya malah minggat, Pak, katanya. Nah, kalau itu orang Jawa minggat katanya. Kalau orang kampung kok tepuk, wah lari dia dari rumah katanya. Itulah anak sekarang, tak bisa. Jangan dibiarkan. Kalau dulu jangankan ditepuk, dirotan sama ayah kita tak lari dari rumah, ya kan? Betul. Zaman dulu gitu. Entahlah zaman apa. Nah, ini bapak ini mungkin sama usianya orangnya. Tapi dulu di rotan, tak pernah lari kita dari rumah, ya Pak ya. Kita tahankan, tahu kita salah gitu. Anak sekarang marah sedikit lari dari rumah. Jangan kasih, nggak bisa. Mesti kita mulai sekarang kita tegasi. Karena inilah yang bikin rusak, ya. Pergaulan di luar itu mungkin anak bapak ibu nggak punya niat, saya yakin. Tapi dikasih kawannya, oh tes sedikit, nah baru paten kan. Ini perkara paten ini, ya kan? Nah, hebat, biar kalau udah kau pakai ini baru hebat. Sedikit tes katanya. Pertama dikasih, ya kan? Nah, lama-lama beli. Karena udah ketagihan dia sekali, mau 2 kali, mau 3 kali. Nah, kalau di rumah nanti bapak ibu sekalian, wah udah 3 kali, duit pun tak ada, mama aku nggak ngasih, hati-hati. Mulailah ada tabung gas hilang, ya kan? Ada? Ada juga sih ini lah. Aduh, hati-hati lah kalau gitu. Hati-hati di rumah kalau ada udah mulai tabung gas hilang. Sekarang ngeri, bukan tabung gas saya, bola lampu pun laku rupanya. Hah? Ngeri. Nah, sampailah dia tingkat yang lebih tinggi. Ketika dia mau makai, nggak ada lagi. Nah itulah bawanya lah celurit, bawanya parang, bawanya apa ya? Merampok dia. Tak? Sepeda motor itu dijual murah itu, Bu. Pokoknya dapat duit, ya. Pokoknya dia dapat duit 1 juta pun jadi udah beli, happy. Hanya itunya tujuannya. Jadi sekali lagi bapak ibu sekalian, Perda ini kita usahakan segera selesai
Kita buat aturannya kemarin juga supaya ini kita mendukung pula aparat-aparat kita untuk melakukan operasi, ya, operasi. Karena menurut laporannya aparat ini kalau operasi terus-menerus biaya operasinya yang nggak ada. Bisa Dandim, bisa Polsek, Polres kita kerahkan berkeliling terus, tapi operasinya nggak ada. Harus didukung oleh pemerintah. Pemerintah itu karena dia instansi vertikal tidak bisa mengeluarkan dana sembarangan. Harus ada payung hukumnya, ada perdanya. Nah, itu dia. Di samping itu, perda ini perlu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Apa-apa hal yang perlu dimasukkan, silakan sampaikan nanti pada narasumber kita di sini supaya dicatat nanti apa-apa yang menjadi masukan. Misal, ya. Di perda ini diatur tentang jam malam, ya. Jadi kita mesti tertibkan lagi jam malam. Jangan anak-anak berkeliaran, nggak tentu ya. Sampai jam 1 malam lewat jam 12, pulang sekolah nanti jam 10 malam, padahal jam 6 sore udah pulang sekolahnya. Ada anak ibu yang gitu? Gak ada ya? Kalau pulang sekolah pulang deh ya. Bagus semua nih Bu ya. Mudah-mudahan. Ya. Jadi perda ini diatur ya untuk ketertiban umum kita atur di sini. Kemudian begitu juga dengan pendidikan ya diatur. Misalnya juga perda ini harus mengatur nanti tentang anak-anak yang masuk sekolah ya. Karena kemarin di perda tentang perda nomor 1 tentang narkoba itu sudah kita tekankan juga itu. Anak-anak yang masuk sekolah itu harus dites urin dulu. Karena kita memang sangat berbahaya Sumatera Utara ini. Bapak Ibu tahu Sumatera Utara ini ranking 1 pengguna narkoba. Ranking 1 peredarannya. Luar biasa sekali. Kita nggak ngerti ya apa di balik ini. Tapi yang jelas karena memang letak Sumatera Utara yang strategis ini banyak pinggiran pantai, jalur-jalur masuknya, jalan-jalan tikusnya banyak, kemudian juga jalur udara juga ada, jalur darat juga ada. Jadi memang kita sangat rentan, ya, sangat rentan. Nah, oleh sebab itu masyarakat ikut berperan bagaimana menjaga ketertiban umum ini bisa terlaksana kalau kita mulai dari lingkungan masyarakat yang paling kecil. Baik Pak, bisa diceritain sedikit Pak kegiatan pada hari ini? Ya, baik. Kegiatan saya pada pagi hari ini adalah sosper tentang perda yang sedang segera akan kita selesaikan di DPR tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Perda ini sangat dibutuhkan segera karena mengingat situasi ketertiban umum dan ketentraman yang sangat terganggu oleh para begal, geng motor, tawuran pelajar dan sebagainya. Jadi ini harus segera selesai dan bagaimana solusinya pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian, mungkin pihak keamanan dan lain sebagainya untuk bisa melakukan operasi bersama terhadap para geng motor, para begal dan lain sebagainya. Yang ini sudah sangat luar biasa ya. Saya mendukung aparat kepolisian untuk bertindak tegas terhadap itu. Jadi tidak ada lagi kata-kata istilahnya karena dia pelajar, karena apa. Tidak, ya. Jangan nanti masyarakat yang akan menghakimi. Saya melihat kondisi ini sudah makin sangat rawan lah, dan masyarakat kita sudah marah ya. Tingkatannya masyarakat kita pun sudah marah, sehingga kalau ada geng motor yang ketemu atau begal itu ketemu, mereka juga tidak ada lagi, jangan ditanya soal HAM dan lain sebagainya, karena mereka sudah begitu kesal. Oleh sebab itu
kita Forkopimda mau tingkat provinsi dan kabupaten ini harus kita sama-sama melakukan operasi membuat jam malam sehingga anak dan para katakanlah orang tua harus sangat peduli terhadap anak-anaknya sekarang, memperhatikan kalau berangkat sekolah, pulang sekolah harus dibuat aturannya ya. Karena anak-anak itu rata-rata itu masih usia SMP dan SMA. Harapan pada orang tua, Harapan pada orang tua ini tidak kita serahkan semua kepada aparat keamanan, tapi kepedulian orang tua itu adalah poin yang paling utama untuk mencegah ini. Karena anak-anak itu di rumah baik-baik, tapi di luar mereka bawa pakaian ganti, mereka bawa rantai, bawa celurit, bawa apa di tasnya, ini harus diawasi ya. Jangan sempat anak kita berangkat dari sekolah naik sepeda motor, tapi di dalam tas dan sebagainya itu ada pakaian ganti, ada senjata tajam, ada rantai dan sebagainya. Ini yang selalu apa. Jadi orang tua sangat berperan penting. pesan seperti apa dan pesan kepada pihak kepolisian di daerah-daerah? Pihak kepolisian, saya kemarin juga sudah ada statement di media. Pihak kepolisian harus proaktif, jangan menunggu laporan. Ya, memang ada keluhan dari pihak kepolisian untuk operasional itu mereka butuh biaya operasional. Begitu juga dari pihak TNI, mereka siap mendukung tapi biaya operasional. Nah, kita berharap dalam Perda ini bisa menyangkut itu sehingga semua ini atas kerjasama Forkopimda bisa terjawab ya. Bisa dilakukan kegiatan rutin misalnya sweeping atau semacam razia atau semacam teruslah mengadakan kontrol di lapangan. Ini kan semua butuh biaya operasi, kendaraan dan mereka butuhkan itu juga ya. Tapi nanti mudah-mudahan melalui kerjasama Forkopimda ini bisa kualitas bagus bisa sampai 1 Ada wacana ke depan Pak seperti apa? Lebih spesifiknya? Lebih spesifiknya tentu harus kita buat jam malam tadi. Jadi kalau sudah ada kerjasama aparat Forkopimda, mungkin Satpol PP pun bisa diikutkan di situ. Ya, selain tentara, polisi, Satpol PP. Kalau ada anak kumpul-kumpul malam ini kita razia aja. Ngapain kumpul-kumpul sampai tengah malam hanya duduk di pinggir jalan, tidak ada kegiatan apa, ini kan nggak bener ya. Nah, yang ini kadang-kadang mulai dari situ dia niat-niat itu di situ dibahas mereka. Hal inilah yang memang dimanfaatkan. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Oh ya. Proposal tadi mana? Ini musola yang mana nih? Salah satunya ya. Oh, sebelah. Ya. Kemudian apa lagi? Ada sempat di tempat lain.